Apa yang ingin kamu lakukan? Sonya buru-buru melangkah maju untuk menghalangi Ruben, tapi David sudah berhenti saat ini. Namun, setelah David melakukan beberapa titik akupuntur, Ruben langsung merasakan napasnya menjadi lancar dan wajahnya jauh lebih merona. Aku hanya mengendalikan cederamu untuk sementara. Butuh beberapa waktu untuk sembuh. Penyakit tersembunyimu perlu disembuhkan secara perlahan karena usianya. David berkata dengan ringan. Terima kasih adik atas bantuanmu, terima kasih banyak. Ruben melangkah maju dan meraih tangan David dengan penuh semangat, terus-menerus berterima kasih padanya. Sonya sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang jelas-jelas merona dan kondisi tubuhnya jauh lebih baik. Saya menembak untuk menyelamatkan Anda karena saya tahu Anda sering berbuat baik, dan Anda telah menyumbang lebih dari selusin sekolah dasar. Aku melakukan semuanya karena alasan itu. Alasan David menyelamatkan Ruben adalah karena dia tahu Ruben adalah orang baik. Jika ia bertemu secara kebetulan dan tidak memiliki kenalan, belum tentu David akan menyelamatkannya, apalagi Sonya baru saja berbicara buruk kepadanya dan hampir memukulnya. Ketika Ruben mendengar hal itu, dia sedikit malu. Perbuatan baik apa yang telah saya lakukan jauh dari kata baik, adik menyelamatkan hidup saya. Katakan saja sesukamu, sekarang sudah siang. Aku mengajak adik kecil makan di Hotel Regal. Tidak, masih ada yang harus aku tangani. David menggelengkan kepalanya dan menolak, dan dia masih ingin menemui Delia untuk mengklarifikasi. Melihat penolakan David, Ruben sedikit terkejut. Harus diketahui bahwa sebagai orang terkaya di Horendel, banyak sekali orang yang ingin mengajaknya makan malam, dan yang bisa duduk bersamanya untuk makan malam semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Sekarang dia berinisiatif mengundang David makan malam, tapi David menolak, dan ini agak tidak terduga. Adikku, katakanlah kita harus duduk dan makan bersama untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Ruben memegang erat lengan David. David melihat Ruben sangat ingin mengajaknya makan malam, hanya ingin mengetahui tindak lanjut pengobatan penyakitnya. Namun melihat Ruben tulus, David mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan urus masalah ini dulu. Kalau begitu aku akan pergi ke Regal Hotel untuk mencarimu. Melihat David mengatakan ini, Ruben melepaskan tangannya. Baiklah, sudah sepakat, telepon saja saya. David mengangguk dan pergi dengan tidak sabar, bergegas menuju keluarga geng. Di mana Delia? Saya ingin melihatnya. Di depan sebuah villa yang agak tua, David berkata kepada wanita paruhbaya di depannya. Wanita paruhbaya ini adalah Ibu Delia, Ethelgia. Jika sebelumnya, David tidak akan pernah berani berbicara padanya dengan nada seperti itu, namun kini setelah mendengarkan cerita ibunya, David sangat marah dan ingin langsung bertindak. Ethel mengenakan cheongsam, sombong, menyilangkan tangan di dada, dan memandang David dengan jijik. Cepat menyingkir, putriku akan menikah hari ini, sayang sekali kamu di sini sebagai tawanan kerja. Menikah? David mengerutkan kening, sepertinya apa yang dikatakan kepala botak itu benar. Di mana Delia? Siapa yang dia nikahi? Biarkan dia keluar menemui saya dan menjelaskannya. David bergegas masuk ke dalam villa dengan wajah dingin. Hei, kamu gila, bagaimana kamu bisa masuk ke pekarangan orang lain dengan santai? Ethel menarik David dengan putus asa. Tapi di mana dia bisa bersaing dengan kekuatan David, tubuhnya terseret ke halaman oleh David. David hendak bergegas masuk dengan mata terbuka. Saat ini, seorang gadis dengan gaun pengantin keluar dengan wajah muram. Saat melihat gadis itu, David tiba-tiba berhenti. Delia, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? David melotot dengan marah dan menanyai Delia. David, ayo pergi, jangan datang mencariku, aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Jordan. Delia memandang David tanpa ekspresi dan berkata. Mata David menyipit dan tangannya mengepal erat. Meskipun dia sudah mengetahuinya, ketika Delia sendiri yang mengatakannya, jantung David berdebar kencang. Dia dipenjara oleh Jordan itu, tapi sekarang pacarnya akan menikah dengannya. Ini sungguh ironis. Tiba-tiba, David menertawakan dirinya sendiri dengan getir. Dia merasa dirinya terlalu menyedihkan. Itukah yang kamu maksud? David memandang Delia, tidak ada kemarahan di wajahnya, dan tangannya perlahan mengendur. Ya. Delia mengangguk, saya ingin memiliki kehidupan yang kaya, tetapi Anda tidak bisa memberikannya kepada saya. Dan Anda masih menjadi tawanan lapor. Bahkan jika kamu keluar, aku khawatir akan sulit bagimu untuk menghidupi dirimu sendiri. Dengan apa kamu akan mendukungku? Demi hubungan kita sebelumnya, Anda dapat mengambil ratusan dolar ini dan tidur di jalanan provinsi.
Setelah Delia selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ratus lembar uang dari tasnya dan melemparkannya ke wajah David. Saat ini, David memandangnya dan menyerah sepenuhnya. Orang di depannya bukan lagi pacarnya. Kamu akan menyesali ini. David berbalik dan pergi tanpa mengambil uang Delia. Hah, kamu akan menyesal menikahi hantu malang ini. Ethel meludah dengan keras dari belakang.